Beijing kembali menjadi pusat perhatian dunia. Pada peringatan HUT ke-80 Republik Rakyat Tiongkok, ibu kota negara itu dipenuhi gemerlap parade militer berskala raksasa yang mencerminkan kekuatan sekaligus ambisi negeri tirai bambu. Dengan ribuan pasukan yang berbaris rapi, deretan alutsista canggih, hingga rudal balistik yang menjulang tinggi, acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, melainkan sebuah pertunjukan simbolis untuk menegaskan posisi Tiongkok di panggung global. Namun, yang menjadikan momentum ini semakin menarik adalah kehadiran para tokoh penting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, serta Menteri Pertahanan Indonesia yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, turut hadir menyaksikan parade tersebut. Tiga figur dari latar belakang politik berbeda ini seolah menjadi representasi dari jaringan diplomasi baru yang sedang dibangun Beijing. Bagi Putin, kehadirannya adalah bentuk konsolidasi hubungan erat dengan Tiongkok di tengah ketegangan berkepanjangan dengan Barat. Hubungan Rusia-Tiongkok kini menjadi pilar penting dalam perimbangan kekuatan global, dan parade militer ini menjadi panggung yang tepat untuk memperlihatkan kedekatan kedua negara. Kim Jong-un, di sisi lain, menggunakan momen ini untuk mempertegas kedekatan Korea Utara dengan Tiongkok, sekutu historis yang selalu menjadi penopang utama di tengah isolasi internasional. Sorotan lain tertuju pada Prabowo Subianto. Kehadirannya bukan sekadar undangan seremonial, melainkan membawa makna mendalam. Prabowo tampil di panggung internasional sebagai representasi sebuah negara yang kerap memainkan peran penting di Asia Tenggara. Indonesia, dengan posisi strategisnya di jalur maritim dunia, memiliki kepentingan besar untuk menjaga keseimbangan geopolitik, dan partisipasi Prabowo di acara sebesar ini menegaskan diplomasi aktif yang akan terus ia jalankan. Parade itu sendiri berlangsung megah. Tank-tank berlapis baja mengguncang jalanan. Barisan kendaraan tempur amfibi melintas gagah. Sementara rudal-rudal jarak jauh ditarik perlahan menimbulkan kesan kekuatan yang tak terbantahkan. Di udara, jet tempur melesat membentuk formasi presisi tinggi yang menyimbolkan teknologi militer Tiongkok yang terus berkembang. Semua itu dipersiapkan dengan detail, bukan hanya untuk menyemarakan ulang tahun, tetapi juga untuk mengirimkan pesan. Tiongkok ingin dunia tahu bahwa mereka siap berdiri sejajar dengan kekuatan militer besar lainnya. Dari sudut pandang diplomasi, parade ini merupakan panggung komunikasi nonverbal yang syarat makna. Kehadiran para pemimpin dunia memberi legitimasi internasional, sekaligus memperlihatkan bahwa Beijing mampu menarik simpati dan dukungan, bahkan dari negara-negara yang berada di luar lingkaran sekutu tradisionalnya. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam momen ini bisa dipandang sebagai langkah strategis. Prabowo dengan posisinya yang unik, membawa pesan bahwa Indonesia siap menjalin kerja sama dengan semua kekuatan besar, tanpa kehilangan identitas sebagai negara non-blok yang mengutamakan kemandirian dan perdamaian dunia. Parade militer ke-80 di Beijing menjadi lebih dari sekadar perayaan ulang tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Bagi Presiden Xi Jinping, acara ini adalah panggung dunia untuk menampilkan kekuatan militer modern yang sejalan dengan visinya tentang tatanan global baru. Di balik barisan pasukan dan deretan kendaraan tempur, tersimpan pesan simbolis. Tiongkok ingin dunia menyadari bahwa kebangkitannya bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal dominasi teknologi pertahanan. Sorotan utama jatuh pada beragam alutsista berteknologi tinggi yang ditampilkan secara terbuka. Di antaranya rudal balistik antar benua generasi terbaru, DF Ningru 1, yang diklaim mampu menjangkau target dengan akurasi tinggi di belahan dunia manapun. Namun mungkin yang lebih mengejutkan justru kehadiran sistem senjata non-konvensional seperti senjata pertahanan udara berbasis laser yang dapat dipasang pada truk maupun kapal. Jika benar telah dikerahkan dalam jumlah besar, seperti yang ditunjukkan pada konferensi pers pra-parade, teknologi ini berpotensi menjadi game changer dalam pertempuran modern, sekaligus tantangan nyata bagi kemampuan musuh untuk menekan manuver militer Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Lebih jauh, pameran persenjataan ini tidak hanya soal kualitas tetapi juga kuantitas. Volume besar perangkat keras yang ditampilkan menunjukkan kapasitas industri pertahanan Tiongkok yang luar biasa. Inilah sinyal bahwa Beijing tidak sekadar memamerkan teknologi,
melainkan juga mampu memproduksinya dalam skala masif. Kapasitas produksi ini mengingatkan pada mesin industri Amerika Serikat yang dulu menjadi kunci kemenangan dalam Perang Dunia II. Namun kini, Amerika justru menghadapi kesulitan mempertahankan kapasitas produksi senjata konvensional, sementara Tiongkok menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan, memproduksi, dan mengoperasikan teknologi militer modern dengan kecepatan yang menyaingi, bahkan mungkin melampaui, Barat. Dengan demikian, parade militer ini bukan sekadar pesta peringatan, melainkan sebuah pernyataan strategis. Tiongkok ingin mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dalam tatanan dunia baru, didukung oleh kekuatan militer yang tak hanya besar jumlahnya, tetapi juga syarat dengan teknologi canggih yang dirancang untuk mengubah keseimbangan kekuatan global.